Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Haja Fatimah San Abu Masih SPD MPD karena telah memberikan kepada kelompok kami kesempatan untuk menjelaskan materi pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok Garuda. Saya Retilza Amalia Putri sebagai moderator, dan saya Rika Damianti, dan saya Bunga Smiranda. Saya Al-Alamsyah. Saya Lucy Rahmawati. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai small microbes big change atau tradisional fermentasi. Materi ini membahas tentang proyek bioteknologi untuk jenjang SMA dengan fokus utama pada fermentasi tradisional. Inti dari materi ini adalah bagaimana mikroba kecil dapat memberikan perubahan besar pada bahan makanan. Berikut adalah penjelasan poin-poin utama dari materi tersebut. Yang pertama, aturan emas atau golden rules. Ada dua hal krusial yang diperhatikan agar proses fermentasi berhasil dan aman. Poin pertama, steril itu wajib. Kebersihan alat dan tangan sangat penting untuk mencegah kontaminasi bakteri jahat yang bisa membuat produk gagal atau busuk. Yang kedua, suhu adalah kunci. Menjaga suhu lingkungan sangat penting. Di situ disebutkan peringatan suhu 40 derajat Celcius karena suhu yang terlalu panas dapat membunuh mikroba. Yang kedua, contoh produk fermentasi. Poster tersebut menampilkan beberapa contoh hasil bioteknologi tradisional. Yang pertama, tapai, hasil fermentasi singkong atau ketan. Yang kedua, kombucha, teh hasil fermentasi simbiotik bakteri dan ragi. Yang ketiga, yogurt, produk olahan susu. Langkah-langkah cepat atau quick steps. Proses umum yang dilakukan dalam proyek ini meliputi 1. Persiapan dan inokulasi, menyiapkan bahan dan memasukkan bibit mikroba inokulan. 2. Inkubasi, mendiamkan bahan dalam waktu tertentu agar mikroba bekerja. 3. Kondisi anaerob, beberapa fermentasi membutuhkan kondisi tanpa oksigen atau tertutup rapat. 4. Monitoring, mengawasi perkembangan proses secara berkala. Dan yang keempat, apa yang harus diamati, indikator keberhasilan untuk mengetahui apakah fermentasi berjalan lancar. Dan kami siswa diminta untuk mengamati, yaitu tekstur, apakah bahan menjadi lebih lunak atau berubah bentuk. 2. Aroma atau munculnya aroma khas seperti aroma asam atau alkohol. Dan yang ketiga, visual, munculnya gelembung udara, karbon dioksida atau tumbuhnya hifa benang putih halus seperti pada tempe atau tapai. Glosarium singkat. Yang pertama, inokulasi. Proses pemindahan mikroba Yang kedua, substrat. Substrat atau bahan dasar yang akan difermentasi, misal singkong atau susu. Apakah kami siswa sedang berencana membuat salah satu produk di atas seperti tapai atau kombucha? Kami siswa langkah-langkah detailnya jika kami siswa mau. Berdasarkan gambar tersebut, ada beberapa detail teknis dan istilah spesifik yang bisa dilengkapi agar pemahamanmu terhadap materi bioteknologi fase ini menjadi lebih sempurna. Berikut adalah poin-poin tambahan untuk melengkapi informasi yang ada di poster. 1. Penjelasan istilah pada langkah cepat. Di dalam gambar terdapat beberapa istilah yang mungkin terasa asing. Berikut penjelasannya. Yang 1. Inokulasi. Inokulain ini adalah tahap yang paling krusial, yaitu proses memasukkan mikroorganisme, ragi atau bakteri ke dalam bahan makanan. Contohnya menaburkan ragi pada singkong untuk membuat tapai. Yang kedua, kondisi anaerob. Sebagai besar fermentasi tradisional seperti tapai bersifat anaerob. Artinya proses ini terjadi secara maksimal saat tidak ada oksigen. Itulah sebabnya wadah harus ditutup rapat.
Yang ketiga, substrat ini merujuk pada makanan bagi si mikroba. Dalam gambar tersebut, singkong adalah substratnya. Tanpa substrat yang tepat, mikroba tidak bisa tumbuh. Yang kedua, memahami indikator visual hifa dan gelembung. Poster menyebutkan hifa dan gelembung ini adalah tanda-tanda sains yang nyata. Hifa, jika kami siswa membuat tempe atau tapai, benang-benang putih yang muncul itu disebut hifa. Bagian dari jamur atau fungi, ini tanda mikroba sedang menjelajahi makanan tersebut. Yang kedua, gelembung. Gelembung pada pembuatan kombucha atau tapai, munculnya gelembung adalah bukti bahwa mikroba sedang melakukan metabolisme dan melepaskan gas karbon dioksida. 3. Pentingnya suhu atau detail tambahan. Poster memberi peringatan pada suhu 40 derajat Celcius. Secara biologis, suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan denaturasi protein pada mikroba. Sederhananya, protein di dalam sel mikroba rusak atau meleleh sehingga mikroba mati dan fermentasi pun gagal atau bahan makanan justru jadi busuk. 4. Koreksi pengetikan atau typo pada gambar. Perlu kami siswa ketahui bahwa gambar tersebut memiliki beberapa kesalahan ketik atau typo. Jangan sampai salah tulis di laporan tugas kami siswa ya. Yang pertama, langkah chip seharusnya cepat. Yang kedua, aturan ultima seharusnya utama. Yang kedua, inokulum seharusnya inokulasi. Yang kedua, suhu ebaran seharusnya suhu adalah. Ringkasan untuk laporan kami siswa, proyek ini mengajarkan bahwa fermentasi bukan sekedar mendiamkan makanan, melainkan mengontrol lingkungan atau suhu dan sterilitas agar mikroba atau inokulan bisa mengubah bahan substrat menjadi produk baru melalui proses kimia tanpa oksigen atau anaerob. Apakah kelompok kami perlu bantuan untuk menyusun jadwal monitoring atau apa saja yang harus dicatat setiap harinya untuk proyek ini? Kelompok kami lengkapi bagian yang masih terasa kurang atau belum dijelaskan secara mendalam di poster tersebut agar kelompok kami memiliki pemahaman yang utuh untuk materi bioteknologi fase F. Berikut adalah aspek-aspek pelengkap yang krusial. Yang pertama, mikroorganisme spesifik atau siapa pekerjaannya. Di poster hanya disebutkan mikrobas. Secara ilmiah, setiap produk memiliki mikroba spesifik. Yang pertama, tapai menggunakan hamir atau ragi seperti Saccharomyces cerevisiae dan jamur Aspergillus. Yang kedua, kombucha menggunakan SCOBY atau Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, campuran ragi dan bakteri asam asetat. Yang ketiga, yogurt menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang kedua, jalur reaksi kimia. Apa yang terjadi di dalam? Fermentasi adalah proses pemecahan glukosa atau gula tanpa oksigen. Rumus sederhananya yang sering keluar di ujian adalah yang pertama, fermentasi alkohol dalam kurung tapai. Dalam kurung gula menjadi alkohol ditambah gas karbon dioksida ditambah energi. Yang kedua, fermentasi asam laktat atau yogurt. Gula menjadi asam laktat ditambah energi. Yang ketiga, mengapa tekstur berubah enzim? Poster menyebutkan pengamatan tekstur. Hal ini terjadi karena mikroba mengeluarkan enzim ekstraseluler. Yang pertama, amilase memecah pati sifat yang keras menjadi gula atau lembut dan manis. Yang kedua, protase memecah protein atau pada kedelai atau tempe menjadi lebih mudah dicerna. Yang keempat, faktor kegagalan yang belum disebutkan.
Selain suhu dan sterilitas, ada faktor lain yang sering membuat proyek siswa gagal. Yang pertama, kadar air berlebihan. Jika bahan terlalu basah, setelah dikukus, bakteri pembusuk kontaminan akan lebih mudah tumbuh daripada ragi. Yang kedua, paparan cahaya. Beberapa proses fermentasi lebih baik dilakukan di tempat gelap atau minim cahaya matahari langsung untuk menjaga stabilitas suhu. Tips tambahan untuk tugas kelompok kami. Jika kelompok kami diminta membuat laporan, pastikan kelompok kami mencatat variabel kontrol, misalnya mengapa tape di wadah A lebih manis daripada wadah B. Hal itu biasa dipengaruhi oleh jumlah ragi yang diberikan atau lama waktu inkubasi. Kelompok kami buatkan tabel pengamatan harian agar kamu tinggal mengisi data saat praktik nanti. Sebagai langkah terakhir untuk menyempurnakan pemahaman kelompok kami, ada satu bagian besar yang belum tersentuh di poster maupun penjelasan sebelumnya, aspek keamanan pangan atau safety dan pH. Dalam bioteknologi fase F, memahami siswa kimia sangatlah penting. Berikut ini adalah bagian pelengkap terakhirnya. 1. Perubahan tingkat keasaman atau pH. Selama fermentasi, mikroba menghasilkan asam atau asam laktat dan atau asam asetat. Fungsi asam ini bukan hanya soal rasa, tapi bertindak sebagai pengawet alami. Pelengkap, jika pH tidak turun atau tetap netral, maka bakteri pembusuk akan masuk. Inilah alasan mengapa produk fermentasi yang berhasil biasanya terasa masam. 2. Perbedaan bioteknologi konvensional atau modern, phase modern. Poster ini membahas bioteknologi konvensional atau tradisional. Untuk melengkapinya di ujian atau tugas, kelompok kami harus tahu perbedaannya dengan yang modern. Konvensional menggunakan mikroba secara utuh, perawatan sederhana, dan teknik sterilisasi terbatas. Modern menggunakan rekayasa genetika atau DNA rekombinan atau hanya mengambil gen tertentu saja. 3. Tabel detail mikroba atau substrat. Agar data kelompok kami lengkap, berikut adalah tabel hubungan antara bahan baku dan mikrobanya. Yang pertama, produknya ada tapai. Bahannya itu singkong atau ketan. Mikroorganisme utamanya itu adalah Saccharomyces cerevisiae. Jenis fermentasinya itu alkohol. Produk kedua ada yogurt. Bahannya itu ada susu. Mikroorganisme utamanya adalah Lactobacillus bulgaricus. Jenis fermentasinya asam laktat. Produk ketiga ada kombucha. Bahannya itu ada teh ditambah gula. Mikroorganisme utamanya itu Acetobacter, Psyllium, dan ragi. Jenis fermentasinya itu asam asetat. Dan produk yang terakhir ada tempe. Bahannya itu ada kedelai. Mikroorganisme utamanya itu Rhizopus oligosporus. Jenis fermentasinya jamur atau aerob. Yang keempat, kandungan gizi mengapa kita melakukannya. Proses fermentasi pada gambar tersebut sebenarnya bertunjuk untuk yang pertama, bioavailabilitas. Nutrisi jadi lebih mudah diserap tubuh karena sudah dicerna sebagian oleh mikroba. Yang kedua, sintesis atau vitamin. Beberapa daging menghasilkan vitamin B12 yang tidak ada pada bahan mentahnya. Kesimpulan akhir, poster tersebut adalah panduan visual praktikum. Namun untuk laporan ilmiah kami harus menggabungkan aspek suhu, fisika, reaksi kimia atau pH kimia, dan klasifikasi mikroba biologi agar materinya benar-benar lengkap. Semua bagian sekarang sudah lengkap, mulai dari istilah di poster hingga teori sains di baliknya. Kelompok kami membuatkan kesimpulan sumari singkat yang siap kelompok kami gunakan untuk presentasi. Untuk benar-benar melengkapi materi ini hingga ke tingkat fase F SMA tingkat lanjut, kelompok kami perlu menyentuh aspek bioetik dan ekonomi yang biasanya menjadi bagian dari kurikulum bioteknologi, namun belum ada gambar tersebut. Berikut adalah kepingan terakhir untuk melengkapi materi kelompok kami. 1. Perubahan biokimia, rasa dan aroma. Poster menyebutkan pengamatan aroma secara ilmiah.
Aroma khas pada tapai atau kombucha muncul karena pembentukan senyawa ester. Yang pertama, proses. Asam organik hasil fermentasi beraksi dengan alkohol, etanol, menghasilkan aroma harum atau buah yang disebut esterifikasi. Jika aromanya busuk atau tenik, itu tanda kontaminasi bakteri proteolitik pemecah protein. Yang kedua, monitoring grafik pertumbuhan mikroba. Dalam fase F, siswa diharapkan memahami bahwa mikroba tidak tumbuh begitu saja secara konstan. Ada kurva pertumbuhan yang harus dipantau. Yang pertama, fase lag. Mikroba beradaptasi dengan substrat atau singkong dan susu. Belum ada perubahan terlihat. Yang kedua, fase log atau eksponensial. Mikroba berkembang biak sangat cepat. Disinilah perubahan tekstur dan suhu terjadi secara drastis. Yang ketiga, fase stasioner. Nutrisi mulai habis, produk fermentasi mencapai titik optimal. Disinilah produk harus dipanen untuk dimasukkan ke kulkas. 3. Aspek ekonomi. Nilai tambah. Salah satu tujuan Small Microbes Big Change adalah value added, nilai tambah. Contoh, harga 1 kg singkong mentah sangat murah, namun setelah menjadi tapai atau diolah menjadi minuman fermentasi modern, nilai jualnya meningkat berkali-kali lipat. Ini adalah sisi wirausaha dalam bioteknologi. 4. Pencegahan kontaminasi, analisis kegagalan. Jika proyek gagal, biasanya penyebabnya adalah wadah tidak kedap, oksigen masuk sehingga yang tumbuh bukan ragi, melainkan jamur liar, sering terlihat sebagai warna hitam atau jingga di permukaan. Yang kedua, ragi kadaluarsa. Sel mikroba sudah tidak aktif sehingga tidak terjadi reaksi kimia sama sekali. Checklist kelengkapan materi atau ringkasan. Jika kami kelompok ingin presentasi dianggap sangat lengkap, pastikan 5 unsur. 1. Input, bahan baku atau substrat dan mikroba atau influenza. 2. Proses, teknik atau sterilisasi dan inokulasi serta kondisi suhu dan pH. 3. Output, perubahan fisik, tekstur, aroma, visual. Yang keempat, sains, persamaan reaksi kimia. Yang kelima, evaluasi, mengapa berhasil atau mengapa gagal. Materi ini sekarang sudah sangat komprehensif atau lengkap dari sisi praktis, teori kimia hingga ekonomi. Kami siswa buatkan draft laporan hasil praktikum berdasarkan poin-poin lengkap ini untuk mencapai tingkat kelengkapan 100% sesuai standar kurikulum bioteknologi SMA fase F. Ada satu aspek terakhir yang belum dibahas, metabolisme sekunder dan keamanan produk atau toksisitas. Berikut adalah poin-poin pelengkap terakhir agar materi ini tidak memiliki celah lagi. Yang pertama, produk sampingan dan metabolisme sekunder. Mikroba tidak hanya menghasilkan produk utama seperti alkohol atau asam laktat, tetapi juga antibiotik alami. Selama fermentasi, beberapa mikroba menghasilkan zat yang membunuh bakteri jahat, atau inilah mengapa tempe atau kombucha dianggap sehat. Kedua, produksi gas. Pada gambar ada istilah gelubles atau gelumbung. Kelompok kami harus tahu bahwa gas ini adalah SCO2S. Jika fermentasi dilakukan di botol kaca tertutup rapat tanpa pengontrolan, tekanan gas ini bisa menyebabkan botol meledak. Yang kedua, identifikasi kontaminasi atau ciri produk gagal dan berbahaya. Lengkapilah pengamatan visual kelompok kami dengan tanda-tanda bahaya yang tidak ada di poster. Lendir atau slime. Jika produk menjadi berlendir sangat lengket, itu tanda kontaminasi bakteri Bacillus. Warna berbahaya, munculnya warna hitam, kuning terang atau jingga pada jamur biasanya menandakan adanya aflatoksin atau racun yang berbahaya jika dikonsumsi. Produk yang benar biasanya berwarna putih atau IVA atau warna asli bahan yang melunak.
Yang ketiga, ada peran enzim secara spesifik. Lengkapi penjelasan mengenai bagaimana small microbes melakukan big change. Yang pertama, mikroba tidak makan singkong secara langsung. Mereka melepaskan enzim ekstraseluler keluar tubuh mereka untuk mencerna pati menjadi gula sederhana di luar sel. Baru kemudian diserap. Inilah alasan mengapa substrat atau singkong dan kedelai menjadi lembek atau lunak. Yang keempat, skala produksi atau tradisional phase industry. Materi fase F menuntut siswa tahu cara meningkatkan skala atau scaling up. Yang pertama ada tradisional, menggunakan peralatan rumah tangga atau wadah plastik dan daun pisang. Yang kedua ada industri, menggunakan alat bernama bioreaktor atau fermentor yang suhunya, pH-nya, dan oksigennya diatur otomatis oleh komputer. Baik, itulah tadi penjelasan kami. Ya tepuk tangan dulu. Wow, sangat jenius memang ini kelompok Garuda. Bagus sekali namanya kelompok Garuda. Dan inilah yang dijelaskan. Ya, langsung berbahas. Ini tadi gambar yang mengenai yang tadi kami jelaskan. Gambarnya seperti ini. Apa judulnya, Nak? Baca semua. Judulnya Project Bioteknologi SMA fase F, yaitu Small Microbes Big Change Traditional Fermentation. Wow, luar biasa, sangat bagus. Inilah yang benar-benar memberikan kepercayaan besar bahwa kelas 12 Delta, siapa yang bisa sebutkan nama wali kelasnya? Iya, ya. Nur Amriani SPD. Wah, luar biasa. Saya berterima kasih banyak kepada wali kelas dari kelas 12C yang telah membimbing karakter perwaliannya dengan sangat-sangat kolaborasi dan sangat-sangat bernalar. Ini adalah kekuatan wali kelas sekalian. Siapa lagi namanya? Nur Amriani SPD. Wow, terima kasih banyak Ibu Amriani SPD, pembalian dari 12D ya. Delta ya, Delta 12D Delta. Iya, lanjut. Iya, terima kasih. Iya, saya sudah diselesaikan, Nak? Demikian? Sudah. Oh iya. Jadi jadi saya sebagai guru mata pelajaran biologi Haja Fatimah Sang Abu Masih SPD telah memberikan inovasi, inspirasi pada guru-guru bahwa penjelasan gambar dari siswa-siswa saya ini adalah tantangan bagi mereka dalam asesmen diagnosis untuk masuk ke materi semester 2. Apakah benar siswa saya ini sudah siap memasuki materi semester 2, dan alhamdulillah bisa dibuktikan dia sudah mampu tadi menjelaskan dengan sangat tepat dengan kelompok Garudanya. Dan demikian salam untuk Profesor Mukti yang telah memberikan pendidikan dengan pendekatan pembelajaran mendalam, deep learning. Terima kasih Presiden Prabowo yang kita sama-sama sayangi. Kita lanjut lagi dengan kelompok 2. Kelas F. Mantap. Iya, pokoknya nanti yang saya butuhkan lagi banyak-banyak ini teman-teman. Jangan Hidup Jokowi. Iya.